Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, sekarang kita kembali lagi di pembelajaran IPA bersama Bu Junita. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 8 masih di bab tekanan, yaitu tekanan zat cair. Sesuai dengan ilustrasi gambar berikut, pernahkah kamu menyelam seperti pada gambar berikut? Baik di kolam renang maupun di laut. Nah, apakah kamu merasa seperti mendapat tekanan saat menyelam? Misalnya saat di dalam air, lalu mengapa sih hal tersebut dapat terjadi? Oke, ini akan kita bahas di video kali ini. Ketika kamu menyelam, baik itu di kolam renang maupun di lautan, maka tubuh kamu seperti akan mendapat tekanan. Tekanannya itu bisa semakin dalam kamu menyelam, maka kamu akan lebih sulit bernapas, atau kepala kamu mungkin terasa sakit di dalam air. Nah, ini adalah penyebabnya disebabkan oleh tekanan zat cair. Jadi, kira-kira apa ya pengertian dari tekanan zat cair? Coba, silakan kamu buat definisinya sendiri. Untuk yang pertama, tekanan zat cair itu yaitu adalah tekanan hidrostatis. Nah, di mana tekanan ini dipengaruhi oleh kedalaman benda, lalu massa jenis benda, dan juga kecepatan gravitasi bumi. Tekanan hidrostatis dirumuskan dengan pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH itu adalah tekanan hidrostatis. Ingat ya, P itu adalah tekanan, H-nya di sini hidrostatis. Satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi. Lalu Rho, ya, yang seperti huruf P tapi miring, itu adalah Rho. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Lalu G-nya adalah percepatan gravitasi bumi, yaitu meter per sekon kuadrat. H-nya di sini adalah kedalaman benda dari permukaan. Satuannya adalah meter. Nah, ini adalah tabel massa jenis zat. Untuk massa jenis zat cair yang sering digunakan atau keluar dalam soal itu adalah massa jenis air dan juga massa jenis air laut. Massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik dan massa jenis air laut adalah 1030 kg per meter kubik. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham pengaplikasian rumusnya. Di sini terdapat ikan yang ada di dalam akuarium, di mana kedalaman akuariumnya itu adalah 14 cm. Sedangkan jarak dari dasar ke ikan itu adalah 4 cm. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Di mana diketahui massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik dan juga percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita tulis dulu diketahuinya. Di sini pertama ada massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya ada gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita H-nya. H yang di sini adalah H ikan. Berapakah kedalaman ikan? Jika ketinggian atau kedalaman permukaan akuarium sampai dengan dasar akuarium adalah 14 cm dan dari dasar menuju ke ikan adalah 4 cm, berarti yang ditanyakan adalah kedalaman ikannya. H di sini itu adalah kedalaman ikan. Nah, kamu bisa menghitung sendiri ya, seperti apa sih kedalamannya berarti. Nah, berarti di sini kedalaman akuarium dikurangi dengan dasar akuarium sampai dengan ke ikan. Berarti 14 dikurangi 4 cm, hasilnya adalah 10 cm. Jangan lupa H-nya itu kita ubah ke dalam meter. 10 cm ke meter itu dibagi 100. Berarti 10 dibagi 100 hasilnya adalah 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah
tekanan hidrostatis atau pH. Kita masuk ke rumusnya. pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya adalah 1000, gravitasinya adalah 10, dikali kedalaman ikan adalah 0,1. Kita hitung 1000 kali 10 kali 0,1. Gampangnya kalau perkalian, ini kita coret, belakang 0 sini kita coret. Berarti sisanya adalah 1000 Pascal. Atau boleh juga 1000 Newton per meter persegi. Ini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini dalam bentuk soal cerita. Seorang perenang berada di kolam renang. Kedalaman kolam renang tersebut adalah 3 meter. Jarak dasar kolam ke perenang adalah 1,8 meter. Tentukan besar tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh perenang. Jika massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita bisa gambarkan seperti gambar ikan tadi. Kita misalkan ini adalah seorang perenangnya. Ya, lalu ini adalah permukaan kolam renangnya, di mana kedalaman kolam renangnya itu adalah 3 meter. Lalu di sini diketahui jarak dasar kolam ke perenang itu adalah 1,8 meter. Berarti dari dasar ke perenang dia adalah 1,8 meter. Ya, kita bisa mencarinya ya. Yang diketahui pertama boleh dari tingginya dulu atau kedalamannya dulu ya. H perenang berarti 3 meter dikurang 1,8. Berarti hasilnya adalah 1,2 meter. Oke, kadang timbul pertanyaan, Bu, bagaimana kalau ini yang langsung diketahui? Kalau misalnya H-nya sudah diketahui dalam soal, kamu tidak perlu mengurangkan seperti ini lagi. Ya, jadi langsung bisa dimasukkan. Lalu selanjutnya yang diketahui adalah Rho. Rho-nya di sini adalah 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Yang ditanyakan tentu tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh perenang. Kita jawab. Rumusnya tadi pH sama dengan Rho dikali gravitasi dikali dengan H. Rho-nya adalah 1000 dikali gravitasinya adalah 10 dikali kedalamannya adalah 1,2 meter. Ya, kita bisa hitung ya, 1000 kali 10 kali 1,2 supaya gampang. 10 kali 1,2 itu pasti hasilnya 12. Jadi komanya kita coret di sini, nolnya kita coret. Berarti tinggal 1000 dikali 12. Hasilnya adalah 12.000 Pascal. Boleh juga kita tuliskan ke dalam 12.000 per meter persegi. Oke, di sini ada soal penerapan juga. Urutkan ikan yang mengalami tekanan hidrostatis paling kecil hingga paling besar. Kalau berdasarkan rumus, karena kedalaman itu mempengaruhi, berarti semakin dalam suatu benda di dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan tekanan yang semakin besar. Semakin dalam benda tersebut, maka tekanannya semakin besar. Kalau dari sini berarti yang paling kecil itu adalah ikan yang nomor 1. Ya, karena dia paling dekat dengan permukaan. Jadi kalau kita urutannya adalah kita urutkan dari nomor 1 yang paling kecil
Lalu tentu nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kalau misalnya pertanyaannya dibalik, tekanan hidrostatis yang paling besar berarti dari nomor 4 ke nomor 3, ke nomor 2, dan ke nomor 1. Sampai sini bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal ini masih dalam tekanan zat cair ya. Nah, di mana bunyi dari hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruangan tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, di sini adalah ilustrasi dari hukum Pascal. Jadi, terdapat cairan. Jadi di sini cairan nih, ya, bisa air, bisa minyak. Nah, mungkin kamu masih bingung hukum Pascal itu contohnya seperti apa sih? Ibu tunjukkan terlebih dahulu. Nah, ini contoh dari hukum Pascal secara sederhana. Terdapat 2 suntikan yang dihubungkan dengan selang. Nah, ini suntikannya itu sudah diisi dengan air ya, dengan cairan. Ketika posisinya sebelum, yaitu seperti ini, untuk suntikan yang A masih berada di atas. Nah, ketika suntikan yang A didorong ke bawah, maka air itu kan akan mengalir ke sini ya. Air akan mengalir ke arah B, sehingga suntikan B dia akan terangkat ke atas. Begitupun sebaliknya, ketika suntikan B kita dorong ke bawah, maka suntikan A akan terdorong ke atas. Jadi, disinilah pengertian dari hukum Pascal tadi. Oke, hukum Pascal dirumuskan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, F1-nya adalah gaya pertama, F2-nya adalah gaya yang kedua. Lalu A1 di sini ada luas penampang. Nah, ini adalah luas penampang yang berwarna merah. Dan A2 adalah luas penampang yang kedua. Ini juga salah satu penerapan dari hukum Pascal, yaitu di tempat pencucian mobil. Oke, supaya lebih mudah kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil atau A1 yaitu 20 cm persegi. Dan penghisap besar A2 yaitu 50 cm persegi. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah, berarti di sini yang diketahui pertamanya adalah A1 ya. Nah, ini A1 besarannya adalah 20 cm persegi. Lalu A2 besarannya adalah 50 cm persegi. Oke, karena ini sudah sama-sama sentimeter, kita tidak perlu mengubahnya ke dalam meter lagi. Jadi kalau satuannya sudah sama, udah cukup pakai itu saja. Yang penting satuannya sama, karena nanti akan saling meniadakan. Oke, yang diketahui yang kedua adalah F2, yaitu ini. 20.000-nya adalah F2. Ya, jadi ini sepasang nih, F2 dengan A2. F2-nya adalah 20.000 Newton. Yang ditanyakan adalah F1-nya berapa? Nah, ini adalah F1. Yang mendorong penampangnya ke bawah itu yang ditanyakan. Kita masuk ke rumusnya tadi. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nilai dari F1-nya yang ditanyakan, berarti F1-nya tetap F1, atau boleh kamu misalkan dengan X, lalu A1-nya adalah 20, sama dengan F2-nya adalah 20.000 Newton, F2-nya adalah 50. Nah, ini cara menghitungnya, boleh langsung kamu kali silang ke bawah dan ke atas, atau boleh juga kamu coret nolnya. Nah, boleh coret nolnya di sini.
ini coret dengan yang sini, berarti kita kali silang. F1 kita kali dengan 5. Ibu tulis di sebelah sini. Berarti F1 kali 5 sama dengan 2000 ya. 2000 dikali 20. Oke, nah kita hitung 1000 kali 20 hasilnya adalah 40.000. Nah, kalau kita ingin mencari F1-nya, F1-nya saja, berarti 5-nya ini akan menjadi pembagi. 40 kita bagi dengan 5. 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. 8 nolnya ada 3. Berarti 8.000 Newton. Sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang besar, A1-nya adalah 5 meter persegi, dan berat mobilnya adalah 5.000 Newton. Jika gaya tekan yang digunakan untuk mengangkat mobil adalah 2.000 Newton, maka tentukan luas penampang kecil pada A2. Di sini diketahui ya, ada W. W itu adalah berat mobilnya. Nah, W ini bisa sebagai pengganti F1. Ya, karena dia sama-sama Newton. Lalu A1-nya 5, F2-nya 2000, dan A2 yang ditanyakan. Oke, berarti diketahuinya ada F1 sama dengan 5000. Selanjutnya ada A1 yaitu 5 meter persegi. F2-nya adalah 2000 Newton. Yang ditanyakan adalah A2. Kita masuk ke rumusnya ya langsung. F1 per A1 F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya, kita lanjutkan. F1-nya nilainya adalah 5000 dibagi dengan A1-nya adalah 5 sama dengan F2-nya adalah 2000 Newton dibagi dengan A2 yang ditanyakan ya. Oke, Bu, boleh nggak kalau misalnya 5000 dibagi dengan 5 dulu? Boleh, silakan. Bu, boleh nggak kalau misalnya langsung dikali silang? Boleh juga, silakan. Oke, supaya lebih mudah, kita kalikan dulu. A2 dikali 5000 sama dengan 2000 dikali dengan 5. Ya, kita hitung. Berarti A2 sama dengan 2000 dikalikan dengan 5 dibagi dengan, nah 5000-nya ini dia menjadi pembagi. Oke, seperti ini ya. 2000 dikali 5 berapa? 10.000. 10.000 kita bagi dengan 5.000. Hasilnya adalah 2 meter persegi. Oke, berarti luas penampang A2-nya itu hanya 2 meter persegi ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Ibu rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini. Bagi yang masih mengalami kesulitan dalam materi yang Ibu sampaikan, silakan boleh tulis di kolom komentar ataupun menghubungi Ibu secara pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.